Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ratinda Putri. Saya Grazela Renata Bunga Timoresta Baltazar. Saya Tarisa Junike Pramesti Dewi. Kami bertiga di sini akan menjelaskan mengenai perbandingan perkawinan menurut hukum perdata barat dan menurut hukum Islam. Dan kesimpulannya nanti akan dilanjutkan oleh Safira Azania. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan hukum perkawinan di Indonesia. Sistem hukum perkawinan di Indonesia ada 3. Yang pertama, sistem perkawinan perdata barat. Yang kedua, sistem perkawinan Islam. Yang ketiga, sistem perkawinan adat. Kita akan menjelaskan 2 di antara ketiga sistem perkawinan perdata dan Islam. Dalam hukum perdata barat, perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, di dalam hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat mitsakan, khalizan, untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang perbandingan kedua hukum tersebut. Yang pertama, BW itu menganut asas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi dalam BW, asas tersebut itu bersifat mutlak, sedangkan sementara itu KHI menganut asas poligami. Lalu saya akan membandingkan berdasarkan umur. Dalam pasal 29 BW atau hukum perdata barat, untuk laki-laki minimal 18 tahun dan untuk perempuannya yaitu 15 tahun. Dalam hukum kompilasi hukum Islam atau yang biasa kita singkat dengan KHI, pada pasal 15, laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan berdasarkan harta. Perkawinan mempunyai akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Menurut BW, sejak perkawinan berlangsung, berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Sedangkan dalam KHI mengenal 2 macam harta perkawinan, yaitu harta milik masing-masing suami istri, atau harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hibah atau warisan, dan harta bersama. Selanjutnya, perbandingan dalam perjanjian kawin. Di BW terbagi menjadi 2. Yang pertama, kecakapan dalam membuat perjanjian kawin dan bentuk perjanjian kawin. Yang pertama, kecakapan dalam membuat perjanjian kawin. Anak-anak yang belum dewasa sudah dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan, untuk membuat kawin dan bukan orang tua walinya. Sedangkan dalam bentuk perjanjian, menurut pasal 147 BW, perjanjian perkawinan itu terbagi menjadi 2, yaitu akta notaris dan yang kedua pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut batal. Kemudian dalam KHI, pasal 45 sampai 52 bentuk perjanjian kawin terbagi menjadi 2. Yang pertama, taklik talak, dan yang kedua adalah perjanjian lain yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Sekali taklik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan akibat hukum pelanggaran perjanjian kawin menurut BW, yaitu berdasarkan pasal 58 BW, akibat perkawinan dilakukan secara sah menurut hukum, maka janji-janji kawin menimbulkan hak guna menuntut di muka hakim, akan berlangsungnya perkawinan dan hak guna menuntut pergantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya. Tetapi, apabila hanya dilakukan perkawinan siri, maka tidak menimbulkan hak-hak tersebut. Sekian penjelasan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Azania dengan NPM 1831123300052. Saya akan menyimpulkan dari yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Persamaan dari kedua hukum tersebut adalah tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan rahmah. Kemudian mengenai perbedaan yang terdapat dalam kedua hukum tersebut, yaitu 1. Unsur, 2. Umur, 3. Harta, dan 4. Perjanjian kawin. Lalu menurut pendapat kelompok kami adalah setiap sistem hukum perkawinan menurut BW dan komplikasi hukum Islam mempunyai perbedaan baik dari segi filosofis, asas maupun norma, sehingga pengaturan mengenai harta perkawinan dan perjanjian kawin juga berbeda. Sekian penjelasan dari saya dan juga pendapat dari kelompok kami. Saya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.